Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah kalian sudah mendengar berita terbarunya? Belum. Memangnya apa itu, Bung? Barusan, saya dan Sultan Syahrir mendengar berita dari radio BBC London di Bandung yang menginformasikan Jepang menyerah kepada sekutu. Berarti keadaan kita semua sedang penuh kekuatan. Benar. Demikian saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membahas keadaan kali ini. Kita memanfaatkan keadaan ini untuk segera menyusun kemerdekaan. Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak segala bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang karena kita akan menyusun kemerdekaan sendiri. Bung Darius benar, kemerdekaan itu adalah hak dan persoalan rakyat yang harus Soekarno dan Bung segera diproklamasikan. Mari kita semua meminta kepada Insinyur Hatta untuk memutuskan segala hubungan dengan Jepang. Baiklah, jika kalian semua setuju, bagaimana jika saudara Wikana dan Darwis lanjut dan menemui kedua tokoh tersebut untuk membicarakan lebih menyampaikan keputusan kita semua? Bagaimana kalau rapat siang ini kita tutup sampai di sini saja? Kalian semua bisa pulang ke kediaman masing-masing dan menunggu Soekarno dan Hatta angkat suara. Baiklah, kalau begitu, Bung. Sampai jumpa besok pagi. Kami pergi dulu. Terima kasih atas informasinya. Assalamualaikum. Wikana dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Panggangsaan Timur nomor 56 Jakarta sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa gerangan saudara kemari? Mari Wikana Darwis masuk. Begini Bung, tadi saudara Chairul Saleh dan Sukarni mendengar berita Jepang menyerah kepada sekutu di radio BBC London di Bandung. Maka dari itu tadi siang kami dari golongan para pemuda berkumpul mengadakan rapat dan hasilnya adalah semua pemuda setuju agar Bung Soekarno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Apa yang dikatakan oleh saudara Darwis benar. Namun sebaiknya hal tersebut harus direncanakan dan diputuskan dahulu oleh PPKI. Namun sebaiknya Bung Hatta dan Bung Soekarno harus memutuskan hubungan apapun yang berkaitan dengan Jepang. Sebab kemerdekaan adalah hak kita, Bung, bukan hak Jepang. Maka dari itu kami kemari dengan mendesak agar proklamasi kemerdekaan dinyatakan langsung esok hari, tepat pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Baiklah, untuk sementara itu saudara Wikana dan Darwis pulang dulu ke kediamannya masing-masing. Saya akan merundingkannya dengan yang lainnya. Baiklah, kami pergi dulu. Darwis dan Wikana pun pulang ke kediaman masing-masing. Sementara itu, para golongan tua tetap berkumpul di kediaman Insinyur Soekarno untuk merundingkan hasil rapat para pemuda yang telah dibicarakan oleh Wikana dan Darwis tadi. Apa pendapat saudara sekalian mengenai hasil rapat para pemuda tadi? Kemungkinan kita tidak bisa mengikuti permintaan para pemuda tersebut. Hal ini sangat mendadak dan terburu-buru. Benar, sebaiknya kita jangan gegabah dalam mengambil keputusan. Menurut saya, sebaiknya kita mempertahankan PPKI dahulu dan mengadakan sidang kembali. Baiklah, pada tanggal 16 Agustus 1945 direncanakan akan diadakan sidang PPKI. Rapat ini selesai untuk membicarakan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai di sini. Sementara itu, menjelang 16 Agustus 1945, tepat pada pukul 24.00 waktu Indonesia Barat, di Asrama Baperpi, Cikini 71, Jakarta. Begini, menurut laporan Wikana dan Darwis, setelah bertemu Soekarno dan Bung, didesak seperti tadi. Hatta nampaknya golongan tua tak akan kita walaupun sudah kita harus mempunyai jalan keluar dari semua ini. Benar sekali. Ada saran? Bagaimana kalau kita mengasingkan Insinyur Soekarno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta, Jepang? Bagaimana dengan tujuan untuk menjauhkan mereka dari pengaruh? Jepang bagaimana? Di mana kita akan mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana jika Rengas Dengklok suatu kota di Kewedaan di Karawang? Karena Subeno dan letaknya tepat ini merupakan markas peta di bawah Cudenco, di bawah Komando Peta Purwakarta yang mempunyai hubungan erat dengan Dieden Peta di Jakarta.
pemuda pun menyetujui ide Sudancho Singgi tersebut. Tepat pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Sudancho Singgi. Bung Karno, Hatta, ternyata kau sudah di sini. iya, mereka membawaku kemari. Mereka membawa Padma dan Guntur juga. Iya, Hatta. Benar, Sukarni ada apa sebenarnya? Begini Bung, kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah Bung. Ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau mudah percaya dengan kabar itu, Karni? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar Bung. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi Bung. Upaya pemuda untuk menekan Insinyur Soekarno dan Hatta tidak berhasil karena dibawa dan karismatik keduanya, para pemuda merasa segan untuk melakukan penekanan. Akhirnya Insinyur Soekarno mengadakan pembicaraan dengan Sudancho Singgi mengenai segeranya proklamasi dilaksanakan. Begini, saya akan secepatnya melakukan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dengan segera kembali ke Jakarta. Saya berjanji. Baiklah, saya akan cepat kembali ke Jakarta dan menyampaikan rencana proklamasi kepada rekan-rekan dan pemimpin yang ada di sebelumnya. Terima kasih banyak, Saudara Soekarno. Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang, dan aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta. Dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian esok harinya. Apakah Anda berjanji dengan ucapan Anda? Ya, saya bersumpah, tapi tolong bantu agar mereka dapat kembali ke Jakarta. Saya berjanji bahwa proklamasi Indonesia akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus besok. Jika proklamasi tidak dikumandangkan hingga pukul 12 siang, nyawa saya akan menjadi jaminan. Bagaimana? Janjinya terlihat meyakinkan. Dengar Bu, kami hanya ingin Indonesia cepat merdeka. Ya, saya tahu itu, tapi jalannya tidak seperti ini. Bisakah kalian rundingkan kembali secara baik-baik dengan kepala dingin? Percayalah, jika emosi yang kalian andalkan tidak akan berhasil. Hei kalian, sudahlah, lepaskan mereka. Rasanya sangat tidak pantas menahan tokoh nasionalis seperti ini. Bagaimana bila kita rundingkan secara baik-baik? Baiklah. Jadi, bagaimana Bung? Baiklah, saya akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, baguslah. Tapi di mana kita akan membuat teks proklamasinya? Bagaimana jika kita ke rumah Laksamana Maeda di Jakarta? Dia teman saya, orang Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Ya, saya dengar juga dia perwira tinggi militer. Jadi keamanannya bisa terjamin, tempatnya strategis. Ya sudah, kita pergi ke sana. Permisi. Ada apa nih tuan-tuan datang kemari? Apakah ada masalah? Silakan masuk. Maaf, mungkin kedatangan kami mengganggu waktu istirahat Tuan. Kami bermaksud untuk menanyakan apakah kabar Jepang menyerah pada sekutu itu benar? Tuan, para kaum muda terus mendesak kami untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana menurut Tuan? Ya, bagus. Ini memang waktu yang tepat. Begini, jika diperbolehkan, kami akan meminjam rumah Tuan. Boleh. Memang untuk apa?
Rencananya kami akan membuat naskah proklamasi. Oh ya, silahkan. Mari kita buat naskah proklamasi di ruang makan. Rasanya terlalu banyak orang yang akan membuat naskah proklamasi. Ya, sepertinya Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo pun cukup untuk sekedar membuat naskah proklamasi. Ya, sepertinya kami bisa tunggu di sini. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17.805, Wakil Bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apa Anda semua setuju? Setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani semua yang hadir? Saya rasa jangan terlalu banyak. Menurut saya, lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Siap, Bung. Lalu, kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal baik. Sebagaimana Al-Quran diturunkan tanggal 17. Selain itu, dalam sehari semalam orang Islam sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi, bagaimana kalau hari ini Jumat Legi tanggal 17 Agustus 1945? Setuju, Bung. Lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat, bagaimana? Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Ini Bung naskahnya. Silahkan ditandatangani. Sekarang naskah proklamasi sudah selesai. Tapi di mana proklamasi ini akan dibacakan? Lapangan Ikada. Tidak. Di situ keamanan kita tidak terjamin. Maaf, boleh saya mengusulkan bagaimana bila di rumah saya? Iya, saya juga setuju. Ya, bisa. Di sana aman. Permisi Tuan, apakah akan ada proses pengibaran bendera merah putih? Tentu saja itu harus. Itu merupakan lambang negara kita. Tapi benderanya tidak ada. Apa? Baiklah. Akan kuperintahkan Fatmawati untuk menjahit bendera. Tolong kau panggilkan dia.
Ada apa, Pak? Mengapa tiba-tiba memanggilku? Tolong jahitkan kain merah dan kain putih menjadi satu sekarang juga. Apa? Sekarang? Baiklah, akan aku usahakan. Maaf, Bung. Apakah acara proklamasi ini sudah bisa dimulai? Ini sudah jam 9.45. Mari kita ke depan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa yang sangat penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadari kepada mereka, tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kemerdekaan itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dalam cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka!